Halo semuanya, hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kita masih mempelajari pelajaran kelas 7, 1 SMP. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Halo adik-adik, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan pencet gambar loncengnya agar nggak ketinggalan video pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Sifat-sifat bilangan bulat terdiri dari yang pertama adalah komutatif. Sifat komutatif yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Hasilnya 3 tambah 2, 5 sama dengan 5. Contoh lainnya, negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 2 dikurang 3. Utang 3, ngutang lagi 2. Ngutang tambah ngutang berarti utangnya bertambah. Negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5. Sama juga, negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Contoh lainnya, 6 dikurang 4 sama dengan negatif 4 ditambah 6. Kita perhatikan tandanya. 6 bertanda positif, 4 bertanda negatif. Kalau kita ubah sama dengan negatif 4 ditambah 6. Maka 6 dikurang 4 sama dengan 2. Utang 4 dibayar 6, berarti ada sisa atau kembaliannya 2. Oke adik-adik, A tambah B sama dengan B tambah A. Kita perhatikan ya tanda-tandanya. Di sini sama-sama negatif. Negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 2 dikurang 3. Kalau yang ini 6 dikurang 4. 6-nya positif dan 4-nya negatif. Kalau kita ubah harus seperti ini bentuknya. Negatif 4 ditambah 6. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, 2 tambah 3
ditambah 4. 2 tambah 3 kita selesaikan terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu. Sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4. 2 tambah 3, 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 7. 5 tambah 4, 9 sama dengan 2 tambah 7, 9. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini merupakan sifat yang kedua. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke contoh soal A2, B3, C4. A ditambah B berarti 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. B tambah A, 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. A tambah B tambah C, 2 tambah 3 tambah C berarti 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Sama dengan 9. A tambah B tambah C berarti 2 tambah 3 dan 4-nya kita kurungkan. 2 tambah 7 sama dengan 2 tambah 7, 9. Untuk selanjutnya, negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 tambah 2 sama dengan utang 1 dibayar 2, berarti ada kembalian 1, positif 1. B tambah A, 2 ditambah negatif 1. 2 tambah negatif 1 sama dengan 2 tambah negatif 1. Berarti hasilnya sama dengan 1. A tambah B tambah C. A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Negatif 1 tambah 2 tambah negatif 3 sama dengan utang 1 dibayar 2, berarti ada kembaliannya 1 ditambah negatif 3. 1 ditambah negatif 3 berarti negatif 2. A tambah B tambah C berarti sama dengan A-nya negatif 1 ditambah B-nya 2 ditambah C-nya negatif 3 sama dengan negatif 1 ditambah 2 tambah negatif 3 berarti negatif 1. Utang tambah utang, utangnya bertambah 1 tambah 1, 2 berarti negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Lanjut ke soal nomor 3. A tambah B, 4 tambah negatif 6. 4 tambah negatif 6 sama dengan, kita misalkan ada uang 4.000. Untuk membayar utang uang 6.000, berarti masih ada utang 2.000 lagi.
4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. B tambah A. B-nya negatif 6, A-nya 4. Berarti negatif 6 ditambah 4 sama dengan utang 6 bayar 4. Berarti utangnya masih ada 2. Berarti negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. A tambah B tambah C. A-nya 4, B-nya negatif 6, C-nya 10. 4 tambah negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4 ditambah negatif 6. Karena negatifnya lebih besar, maka hasilnya tetap negatif. 4 ditambah negatif 6, artinya 6 kurang 4. 6 kurang 4, 2. Ditambah 10. Utang 2 dibayar 10, berarti ada kembaliannya. Kembaliannya positif. 10 dikurang 2, 8. Jadi negatif 2 ditambah 10 sama dengan 8. Lanjut ke bentuk yang lainnya. 4 ditambah negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4 ditambah utang 6 dibayar 10. Berarti ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya positif. 10 dikurang 6, 4. Sama dengan 4 ditambah 4, 8. Soal yang terakhir, A tambah B. A-nya negatif 5, B-nya 10. Negatif 5 ditambah 10. Utang 5 dibayar 10. Berarti ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya berarti positif. 10 kurang 5, 5. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. B tambah A. 10 ditambah negatif 5 sama dengan 10 positif dikali negatif, negatif. Ini bisa kita kalikan, positif dikali negatif, negatif 5. 10 ditambah negatif 5 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Lanjut ke A tambah B tambah C. A-nya negatif 5, B-nya 10, C-nya negatif 16. Negatif 5 ditambah 10 ditambah negatif 16 sama dengan utang 5 dibayar 10. Berarti ada kembaliannya. Kembalian 5. Utang 5 dibayar 10. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Positif dikali negatif. Negatif. Positif kali negatif, negatif 16. Jadi negatif 5 ditambah 10 ditambah negatif 16 sama dengan 5 dikurang 16. Ada uang 5 untuk membayar utang 16. Berarti masih ada utangnya. 16 kurang 5 sama dengan 11. Berarti 5 dikurang 16 sama dengan negatif 11. Lanjut, A tambah B tambah C. A-nya tadi negatif 5, B-nya 10, C-nya negatif 16. Negatif 5 ditambah 10 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 5 ditambah, kita perhatikan dek, positif kali negatif, negatif 10 dikurang 16.
Negatif 5 ditambah 10 ditambah negatif 16. Kita ubah bentuknya sama dengan negatif 5 ditambah 10 kurang 16. Sama dengan negatif 5 ditambah 10 kurang 16. Berarti negatif 6. Utang 5, ngutang lagi 6. Sama dengan ngutang 11. Negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Oke adik-adik, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terdapat dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Buka kurung A tambah B, tutup kurung ditambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Contoh lainnya, tentukan hasil 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Menentukan hasil ini tanpa menggunakan kalkulator dengan cara 1 bisa kita dekatkan dengan 50. 1 ditambah 50 sama dengan 51. Kita tulis 1 ditambah 50 sama dengan 51. Yang kedua, 2 kita dekatkan dengan 49. 2 ditambah 49 sama dengan 51. Yang ketiga, 3 kita dekatkan dengan 48. 3 ditambah 48 sama dengan 51. Yang keempat, 4 kita dekatkan dengan 47. Di sini kan ada titik 3. Titik 3 di sini artinya dan seterusnya. Berarti artinya 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dan seterusnya. Berarti 4 pasangannya dengan 4 ditambah 47 sama dengan 51. Dan seterusnya ya dek, 5 ditambah 46. 6 ditambah 45. Karena terdapat bilangan bulat positif dari angka 1 sampai 50, berarti awalannya terdiri dari 50 angka. Terus dipasang-pasangkan menjadi 2 pasang, berarti 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Dapat dari mana 25? Karena soalnya 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ke 50 ditambah 50. Berarti terdiri dari bilangan bulat positif adalah 50 angka. Kenapa dibagi 2? Karena kita pasang-pasangkan. 1 pasangannya 50, 1 ditambah 50, 2 ditambah 49, 3 ditambah 48, 4 ditambah 47. Ini merupakan sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Bisa.
1 tambah 2 bisa kita ubah menjadi 1 tambah 50, 2 tambah 49, 3 tambah 48. Nanti hasilnya 51 ditambah 51 ditambah 51 ditambah 51 sebanyak 25 kali. 51-nya ada sebanyak 25 kali. Jadi hasil sama dengan 25 dikali 51 sama dengan 1275. Kenapa 25 dikali 51? Sebenarnya hasilnya itu adalah hasil sama dengan 51 ditambah 51 ditambah 51 sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali. Maka hasilnya sama dengan 51 dikali 25 sama dengan 1275. 51 ditambah 51 ditambah 51 dan seterusnya sebanyak 25 kali sama dengan 51 dikali 25. Oke adik-adik? Oke adik-adik, untuk menentukan hasil 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 50 tanpa menggunakan kalkulator, kita harus memperhatikan sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, semoga dari beberapa contoh soal yang Kak Dori jelaskan dapat adik-adik mengerti dan pahami. Jangan lupa diulang kembali. Semakin rajin belajar, semakin bisa. Semangat ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Di bawah ini pencet loncengnya biar dapat notifikasi belajar dari Kak Dori. Dan juga video-video Kak Dori di like dan di share ke kawan-kawan semuanya. Bye-bye. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat!